Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas hayalan-hayalan Upin Ipin dan kawan-kawan ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, yang pertama ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan sedang bermain sepeda ya. Tapi Upin Ipin dan Fizi gak punya sepeda. Akhirnya mereka hanya bantu mendorong sepeda teman-temannya. Kemudian, mereka ini masuk dunia hayal nih ya, dimana mereka ini ceritanya sepedanya jadi pesawat gitu. Jadi kayak ngapung gitu ya. Kemudian terjadilah balapan pesawat. Mail ini dibantu oleh Upin Ipin, Ehsan dibantu oleh Fizi. Intinya bisa kalian lihat langsung ya. Mereka ini keren, dari Mei Mei yang ada pelindungnya, Ehsan yang bisa mengeluarkan Fizi dan dipersenjatai palu gitu, Mail yang ada anak buahnya yaitu Upin Ipin, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, balapan dimenangkan oleh Ehsan ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 1 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi balapan pesawat gitu. Nah, yang kedua ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan sedang berada di sekolah ya, dan sedang diceritakan tentang kelinci dan kura-kura dalam sebuah perlombaan lari. Jadi bisa kalian lihat langsung dalam dunia itu, Upin Ipin menjadi kura-kura, Mail menjadi kelinci yang sombong, Jarjit menjadi pohon, Mei Mei menjadi kucing, Ijat menjadi ayam, Ehsan menjadi beruang, Fizi jadi kijang. Nah, ceritanya kura-kura diledek sama kelinci gara-gara larinya lama. Kemudian kelinci diajakin lomba lari sama kura-kura. Awalnya nolak, terus akhirnya mau. Kemudian di saat lomba lari, kelinci ini sombong dan dia tidur dulu tuh di pohon atau si Jarjit ya. Kemudian Ipin atau si kura-kura tetap lari. Dan pada akhirnya kura-kura lah yang menang lomba. Inti dari cerita tersebut adalah jangan sombong ya. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya untuk nomor 2 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi karakter dalam cerita dongeng. Rimbo aja tak bagi tahu dia nak pergi mana. Nah, yang ketiga ini ceritanya Atok sedang mencari Rembo yang hilang ya. Kemudian Upin Ipin langsung masuk ke dunia hayalnya dalam membantu Atok, yaitu menjadi detektif Upin dan Ipin. Di saat menjadi detektif, layar animasinya langsung berubah menjadi mencekam gitu ya, kayak ala-ala criminal case gitu dah. Upin Ipin memakai kostum detektif dari topi, kacamata, jaket, sepatu, dan bahkan alat-alatnya juga sampai lengkap gitu ya. Tapi nyatanya pas tidak di dunia hayalnya, mereka ini tetap pakai baju mainnya ya, yaitu yang kata biru dan kuning. Seiring berjalannya cerita, Upin Ipin ini mengumpulkan bukti-bukti tentang kemana hilangnya Rembo, dan singkat cerita akhirnya ketemulah Rembo gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi detektif. Nah, yang keempat ini ceritanya Upin Ipin sedang bermain bola ya. Kemudian seperti biasa mereka ini berhayal kalau mereka ini jadi pemain sepak bola timnas. Bisa dilihat yang bermain ini Upin Ipin, Ehsan, Ijat, Fizi, Zul, Jarjit sebagai cadangan, dan Mail sebagai pelatih. Bisa kalian lihat lagi, intinya serang demi serangan dilancarkan. Namun tim Malaysia kalah 2-0 di menit 63. Kemudian singkat cerita skor mereka menjadi 2-2. Dan di saat Ijat ada kesempatan buat nge-shoot, malah diselengkat ya. Kemudian lagi Jarjit masuk dan mengambil tendangan bebas dengan tendangan harimaunya.
yang mana tendangan itu membawa kemenangan bagi tim Upin Ipin dan kawan-kawan atau tim Malaysia. Dan pada akhirnya mereka foto bersama tuh ya, dengan caption suatu hari nanti. Yaudah, kurang lebih gitu deh ya untuk 4 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi pemain sepak bola timnas Malaysia. Berhenti! Kepung dia! Oke, yang kelima ini ceritanya Upin Ipin lagi jadi polisi di Metro Millennium ya. Dan di sana ceritanya ada serangan dari Dr. Sally. Tugas Upin Ipin adalah untuk mengalahkan Dr. Sally dan mengembalikan kota Metro Millennium seperti awal gitu atau semula. Nah, bisa kalian lihat nih, Upin Ipin ini memakai kostum ala polisi ya pastinya. Dan kendaraan mereka terbang serta membawa alat-alat canggih lainnya seperti pistol dan lain-lain gitu. Nah, di saat Dr. Sally sudah kalah oleh Upin Ipin, hayalannya selesai ya. Soalnya udah maghrib gitu, bisa kalian lihat. Jadi Bang Salinya udah kalah kayak gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor 5 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi polisi di Metro Millennium. Nah, yang keenam ini yaitu di saat ada opera Cina, Upin Ipin dan kawan-kawan serta Opah dan Kak Ros datang ke opera Cina tersebut ya, untuk menonton pertunjukan. Kemudian di saat pertunjukannya dimulai, Ah Tong ini gaya-gaya gitu ya, kayak lubu gitu deh kurang lebih. Kemudian Ipin ini tiba-tiba terbawa suasana ya, dan tiba-tiba dia ini langsung jadi kayak Ah Tong gitu sambil hiya gitu. Jadi itu hayalannya ya. Nah, pas hayalannya selesai, Ipin ini jadi anak lagi yang kemudian disorakin temen-temennya karena keren. Akan tetapi diteriakin Kak Ros suruh minggir, sampai-sampai Kak Ros kesel tuh ya. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya untuk nomor 6 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi pemeran opera Cina. Nah, yang ketujuh ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan sedang berada di dalam rumah ya. Kemudian ada yang minta tolong, ternyata itu Fizi dan Ehsan. Nah, bisa dilihat langsung. Fizi dan Ehsan ini ceritanya sedang dalam keadaan ada api gitu ya. Makanya, Upin Ipin ini langsung berubah kostum dengan keren menjadi pemadam kebakaran itu ya, yang ada tiang-tiangnya gitu. Kemudian lagi ya ada orang yang teriak kebakaran yaitu Uncle Mutu. Nah, pada saat membantu memadamkan kompor Uncle Mutu yang terbakar, Upin Ipin ini keren ya, kayak tarik tambang gitu lawan apinya. Berasa Naruto juga nih pas ngadu Rasengan sama Chidori ya. Ya, Naruto versus Sasuke gitu loh. Dan pas di scene akhir, Uncle Mutunya ngebangunin kesadarannya Upin Ipin sampai-sampai Uncle Mutu ini basah. Dan ternyata Fizi dan Ehsan tadi tuh malah dibuat kesel ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 7 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi petugas pemadam kebakaran atau bomber. Biar kami angkasawan Upin dan angkasawan Ipin tahu ya. Aku tahu nih. Upin, kenapa di sebelah gelap, sebelah terang? Nah, yang ke-8 ini ceritanya Kak Ros ada tugas tentang alam semesta ya. Kemudian seperti biasa Upin Ipin ini langsung menjadi astronot ya. Dan menjelaskan kepada Kak Ros tentang planet-planet apa saja yang ada di alam semesta ya. Intinya hayalan ini juga pernah terjadi di saat mereka ditanya cita-citanya apa sama Cikgu Jasmine. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya untuk nomor 8 ini. Jadi hayalannya adalah menjadi astronot. Oke, yang ke-9 ini ceritanya Upin Ipin jadi dokter ya untuk melawan virus. Jadi virus ini banyak banget jenisnya dan juga macamnya. Dari yang kayak kutu buku sampai yang serem dan juga keren. Nah, virus ini ceritanya ingin sekali membuat manusia sakit atau pengen masuk ke dalam tubuh manusia agar terkena sakit yang sesuai dengan virusnya ya.
Nah, Upin Ipin ini di sini bertugas untuk menghalang agar warga tidak terkena virus ceritanya gitu ya. Makanya Upin Ipin di sini ceritanya jadi dokter dan melawan virusnya dengan gaya yang keren gitu ya. Serta kayak terupgrade gitulah mereka jadi kayak Power Ranger berubah. Kemudian di saat virusnya udah pada kalah, cerita hayalannya selesai ya. Kemudian Upin Ipin dan kawan-kawan ceritanya lagi tarung sendok garpu plastik tuh di warungnya Uncle Mutu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 9 ini. Jadi hayalannya adalah Upin Ipin menjadi dokter yang melawan virus jahat gitu. Ipin Pop. Oke, yang terakhir ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan menjadi penyihir ya. Karena mereka ada di dunia sihir gitu. Dan bisa kalian lihat langsung, semuanya memiliki tongkat sakti yang mana tongkat tersebut dapat dijadikan alat sihir ya, yang ada mantranya gitu. Jadi bisa dilihat langsung, Upin Ipin dan kawan-kawan bisa menyihir ini itu, terbang dengan layangan yang kayak karpet, dan lain-lain lah, intinya sihir ya gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor terakhir ini. Jadi hayalannya adalah Upin Ipin dan kawan-kawan menjadi penyihir gitu. Nah, itu dia. Kira-kira hayalannya Upin Ipin dan teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Variatif bukan atau bermacam-macam? Ya udah, dibantu share ya biar ramai yang nonton.